Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara, siapakah yang memprovokasi supaya terjadi permusuhan di antara manusia? Saudara, tidak lain dan tidak bukan. Dialah bapa pendusta, pembunuh manusia sejak awal dan pendakwa manusia, yaitu iblis. Saudara, dari sejak semula, iblis hendak memecah belah manusia untuk saling merusak, saling membinasakan satu sama lain. Oleh karena itu saudara, janganlah kita dibawa oleh cara-cara iblis sehingga kita membangun permusuhan dengan orang lain. Tetapi marilah kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan sehingga kita boleh berdamai dengan semua orang. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, menjadi sahabat bagi orang lain, itulah sikap yang patut bagi orang-orang percaya. Sebab hanya dengan semangat bersahabat itulah kita dapat menjadi berkat Tuhan bagi lebih banyak orang. Saudara, 1000 sahabat masihlah terasa kurang bagi kehidupan kita. Namun satu orang musuh sudah terlalu banyak di dalam kehidupan kita. Saudara, kita patut meneladani Tuhan Yesus yang menjadi sahabat bagi semua orang. Meskipun tidak semua orang merespon dengan semangat persahabatan. Saudara, karena begitu bersahabatnya Tuhan Yesus dengan semua orang, maka orang-orang Yahudi menyindir bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Saudara, sindiran itu sendiri menyatakan kebenaran bahwa memang Tuhan Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai dengan 24. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.' Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, 'Kembalilah kepadaku pada hari lusa.' Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, 'Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.' Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat.
Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel, dengan maksud mengembalikan raja itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju, janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rehabeam adalah putra dari Raja Salomo, dan dia menggantikan tahta Salomo, dan dia menjadi raja atas orang Israel. Namun saudara, peristiwa yang kita baca dari bagian ini, tindakan dia adalah tindakan yang tidak bijaksana, yang akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua. 10 suku meninggalkan Rehabeam. Rehabeam hanya menjadi raja atas orang-orang Yehuda. Saudara, semua peristiwa itu sebetulnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Ahia, sebagaimana Allah telah tidak berkenan kepada Salomo dan keturunannya akan membuat kerajaan Israel itu terpecah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, itulah nasihat dari Roma pasal 12 ayat ke-18. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini berkata seperti ini. Raja menjawab raja itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggunganmu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang urusanmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Saudara, ketika Rehabeam menduduki tahta yang ditinggalkan Salomo, maka saudara, Yerobeam bersama orang Israel datang menghadap dia. Saudara, mereka meminta supaya mereka tidak lagi mengalami tanggungan yang Raja Daud berikan kepada mereka, dan mereka akan menjadi hamba bagi Raja Rehabeam. Saudara, Rehabeam tidak langsung menjawab. Dia mengatakan, datang lusa kembali kepadaku. Dan saudara, Rehabeam bertanya kepada para tua-tua orang Israel. Saudara, para tua-tua itu menasihati Rehabeam. Kalau Rehabeam, engkau menjadi raja, engkau memelayani rakyatmu, mengabdi kepada rakyatmu,
maka mereka ini engkau terima baik-baik. Mereka ini akan melayani engkau dengan baik. Saudara, ini nasihat yang sangat baik. Bukankah sebagai seorang pemimpin, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah seorang pelayan daripada orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi saudara, Raja Rehabiam tidak hanya mendengar daripada tua-tua, tetapi dia meminta nasihat dari orang-orang muda. Saudara, nasihat orang-orang muda ini adalah nasihat yang tidak bijaksana. Saudara, bukannya dinasihatkan supaya Raja Rehabiam menerima orang-orang Israel ini, tetapi mereka menasihati supaya Rehabiam memberi tekanan lebih besar kepada orang-orang Israel ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini membuat orang-orang Israel, mereka memisahkan diri daripada kekuasaan Raja Rehabiam. Saudara, mereka merasa tidak mendapat apapun daripada Raja Rehabiam, karena seluruhnya adalah untuk orang-orang Yehuda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar satu hal, saudara. Saudara, sebagaimana firman Tuhan di dalam kitab Roma menasihatkan kita, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa. Kita sesungguhnya, sebelum kita mengenal Yesus Kristus, kita adalah musuh Allah. Tetapi saudara, di dalam Kristus, Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara, Allah sendiri yang mengutus Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian bagi kita, supaya kita orang berdosa bisa berdamai dengan Dia. Saudara, dari sini kita belajar, jikalau Allah sedemikian mengusahakan agar kita diperdamaikan dengan kita yang sudah diperdamaikan dengan Dia, mari kita belajar serupa dengan Dia. Kita selalu ingin berdamai dengan semua orang. Saudara, orang percaya dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar menjadi orang-orang cinta damai, tetapi menjadi orang-orang yang bekerja membawa damai sejahtera itu dengan orang lain. Saudara, itulah panggilan Tuhan bagi kita. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar damai sejahtera, yaitu kabar perdamaian yang Tuhan berikan karena korban pendamaian Yesus Kristus, sehingga orang yang percaya kepadanya didamaikan dengan Allah. Tetapi kita bukan hanya memberitakan tentang Injil damai sejahtera itu, tetapi kita menghidupi Injil damai sejahtera itu. Saudara, semua orang, siapapun, bisa bersikap berbeda dengan kita. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak punya sikap lain, kecuali kita berdamai dengan orang lain dan membawa kabar damai sejahtera dengan orang lain. Saudara, tidak mudah untuk hidup seperti itu. Tetapi ingatlah saudara, bahwa damai sejahtera itu adalah buah daripada Roh Kudus. Saudara, ketika engkau dan saya hidup di dalam Roh Kudus, hidup rohani, engkau dan saya dimampukan dengan siapapun. Engkau menjadi sahabat dan bersahabat dengan orang lain. Engkau memberikan damai sejahtera dalam kehidupan orang lain. Yang kedua, saudara, selalulah menjadi berkat bagi orang lain. Maka engkau selalu dibutuhkan oleh orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Saudara, ketika Rehabiam menolak untuk meringankan beban daripada orang-orang Israel, saudara, orang-orang Israel mulai flashback, mengingat sebetulnya apa yang mereka dapat daripada Daud. Daud itu diambil dari tanah Israel, lalu didudukan di Yerusalem. Mereka tidak dapat apa-apa. Saudara, disinilah saudara-saudara membuat mereka bulat tekad untuk meninggalkan Rehabiam. Mereka menjadi 10 suku, mendirikan kerajaannya sendiri, yang akhirnya mereka menobatkan Yerobeam bin Nebat menjadi raja mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang merasa bahwa dia sungguh-sungguh
tidak diberkati oleh kehidupan yang kita jalani, maka saudara, dia tentu merasa tidak membutuhkan kita. Saudara, orang bisa merasa membutuhkan seseorang ketika seseorang itu memang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga eksistensi orang itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya. Saudara, bukankah itu yang Tuhan inginkan dari orang percaya? Saudara, orang percaya ditempatkan Tuhan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Maksudnya terang dan garam adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang sekitar. Sehingga tanpa eksistensi terang dan garam, orang kehilangan. Nah saudara, dari sini kita belajar satu hal. Garam dan terang bukan sekedar aksesoris, tetapi garam dan terang sifatnya fungsional. Yaitu saudara, bagaimana hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Kita bukan sekedar etalase, sebuah hiasan di dunia ini yang kelihatannya bagus, tidak. Tetapi saudara, Tuhan ingin, dimanapun kita tempatkan, kita berfungsi menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga saudara, orang-orang sekitar kita merasakan betapa penting eksistensi daripada orang-orang percaya ada di lingkungan mereka. Dan orang-orang percaya sungguh-sungguh berfungsi menjadi berkat bagi lingkungannya. Saudara, itulah panggilan Tuhan. Memang kita orang-orang percaya, Tuhan Yesus katakan bukan dari dunia ini. Tetapi Tuhan panggil kita untuk masuk ke dalam dunia ini. Tujuannya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain boleh mengenal akan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Saudara, berfungsilah dimanapun kau ditempatkan. Sehingga eksistensimu sangat dibutuhkan oleh orang lain. Karena memang Tuhan ingin demikian hidup daripada orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena firman-Mu mencelikan mata rohani kami. Tuhan ingin kami sebagai orang percaya menjadi berkat. Bahkan eksistensi kami sungguh-sungguh eksis di tengah-tengah masyarakat di dunia ini. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami selalu bersandar kepada Engkau dan kami mempunyai sikap yang baik, bersahabat dengan semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.